ceritain sih sebenarnya, ini poin-poinnya aja. Coba semua kesempatan yang ada, jangan membatasi diri sih menurut aku, karena proses beasiswa ini semakin ketat gitu ya. Apalagi tahun 2019 kan pendaftarnya mungkin 2021 kemarin pendaftarnya lebih banyak ya, karena teman-teman yang tadi mau daftar tahun 2020 akhirnya jadinya daftar 2021. Makanya orang-orang yang ke UK atau ke London tahun ini pun jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu banyak pelajar akhirnya defer gitu, defer yang harusnya dia belajar tahun 2020 akhirnya jadinya tahun 2021 kayak gitu. Nah, ini tadi aku udah ceritain Schaffning, Stonat, Swedish, Fulbright, HS, dan lanjutnya. Nah, kalau untuk itu untuk beasiswa, kalau untuk universitas, aku juga daftar di Cambridge yang tadi aku ditolak itu, kemudian baru dapat di UCL. Nah, di proses daftar kampus sampai akhirnya aku dapat decision aku diterima atau enggak, itu lumayan lama juga, apalagi di Inggris ya. Di Inggris, kemudian di kampus-kampus favorit, kampus yang banyak yang apply-nya gitu. Nah, itu aku bahkan nunggu pengumumannya itu sampai 5 bulan gitu. Jadi aku daftar itu awal Februari itu aku udah submit ya. Jadi persiapannya itu mungkin dari Desember gitu. Awal Februari aku udah submit, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, Juni aku baru dapat pengumuman. Cambridge aku ditolak, UCL aku diterima, Manchester aku diterima gitu. Nah, karena aku ngira, kok lama banget ya ini pengumuman waktu bulan keempatnya tuh, kok lama banget ya pengumuman, harusnya kan maksimal banget 3 bulan, 2 bulan tuh udah ada rata-rata pengumuman. Bahkan aku daftar di Wageningen di Belanda, itu pengumumannya cuma 2 minggu apa. Aku apply, terus 2 minggu kemudian diterima gitu. Cepet ya. Di Australia juga cepet. Emang di Inggris ini emang agak lama, perlu kesabaran. Nah, karena aku deg-degan waktu itu kayak, ya udah nih kalau misalnya ketiga-tiga yang nggak keterima gimana ya gitu. Akhirnya aku coba daftar tambahan. Jadi udah daftar 3 kampus itu, aku daftar 2 kampus lain. Aku daftar Birmingham, daftar Bristol, sama daftar Warwick. Nah, jadi nambah 3 kampus tuh. Jadi nambah 3 biaya pendaftaran. Karena aku saking ya udah kalau misalnya tiganya ini nggak keterima, apa plan B-nya gitu. Jadi rankingnya tuh terus aku turunin lah istilahnya. Terus untuk jaga-jaga kalau misalnya keterima di 3 pilihan pertama aku. Udah daftar dan mereka 3 kampus yang aku daftar nyusul ini cepet pengumumannya. Bahkan mereka diumumin lebih dulu sebelum aku dapat pengumuman UCL sama Cambridge dan Manchester gitu. Jadi oke, udah diterima. Jadi udah agak tenang gitu ya. Terus sampai akhirnya baru dapat pengumuman UCL dapat gitu. Nah, habis itu udah dapat LOA dari UCL, daftarlah LPDP kemarin. Jadi pas daftar LPDP aku lewat jalur yang udah ada LOA-nya. Karena emang waktunya alhamdulillahnya pas gitu ya. Kemudian tadi setiap beasiswa punya peraturannya masing-masing. Tadi yang aku bilang Swedish Institute itu lumayan banyak yang perlu disiapin dibandingkan yang lain-lainnya. Meskipun ya secara garis besar kebutuhannya sama ya, kayak bikin esai dan lain-lain lah, recommendation dan seterusnya. Kemudian susun timeline, contoh template timeline. Nah, ini contoh template timeline yang pernah aku buat, teman-teman bisa buka di bit.ly/timeline S2 strip di Tanah Bela. Nah, itu ada formatnya tersendiri lah. Nanti teman-teman tinggal isi aja, kira-kira kita mau submit ini tuh di tanggal berapa. Jadi, teman-teman tuh bisa fokus gitu. Oke, di minggu ini kita fokus dulu daftar Swedish Institute. Oke, minggu depan kita fokus daftar LPDP gitu. Nah, karena aku dapat ya beasiswa LPDP, aku bakal ngejelasin lebih detail tentang seleksi LPDP. Jadi LPDP ini merupakan lembaga dana pendidikan, lembaga pengelola dana pendidikan itu dari Kemenq gitu ya, Republik Indonesia, yang udah cukup lama gitu ya membuka beasiswa kesempatan bagi orang-orang di Indonesia untuk melanjutkan studi, baik tingkat S2 maupun S3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini biasanya terdiri dari 3 tahapan, dan biasanya LPDP tiap tahun beda-beda ya. Ini aja tahapan yang tahun sekarang itu beda dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi, apa yang aku share di sini bisa jadi beda ketika teman-teman nanti ikut seleksi LPDP. Nah, kalau di aku, seleksinya itu terdiri dari 3 tahap. Pertama adalah tahap administrasi, kemudian tahap substansi, dan tahap wawancara. Oh, nanti kalau misalnya waktunya udah mau habis, ini aja ya, dikabarin aja, langsung ngomong. Kemudian yang kedua,
Oh ya, ini tadi tahapannya nanti kita bakal detailin satu-satu tiap tahapannya. Kemudian tahun kemarin 2021 tahun ini itu semua prosesnya dilakukan secara online ya, baik semuanya lah. Kalau dulu kan mungkin ada tahapan yang offline gitu, misalnya wawancara ketemu langsung. Nah, kalau sekarang tuh nggak ada, semuanya tuh online. Oke, kemudian nah, ini gambaran umumnya seleksinya. Jadi seleksi administrasi ini adalah poin penting untuk teman-teman kembali cek dokumen yang dilampirkan, jangan sampai salah, ikutin benar-benar ketentuan dari mereka. Kalau misalnya ketentuannya mereka foto harus ukuran sekian maksimal, ya ikutin aja gitu ya. Terus jangan sampai salah, CV malah dimasukin ke IELTS gitu, atau IELTS dimasukin ke CV. Jangan sampai salah, itu tuh benar-benar harus sesuai dengan ininya, ketentuannya gitu. Karena kalau enggak, kalian udah bisa dipastikan ke reject kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada administrasi yang enggak lengkap atau enggak benar kita nulisnya, ya di reject meskipun kita bagus gitu. Ada orang yang katanya bagus banget gitu ya, dia udah bahkan dapat di kampus ternama gitu, tapi sayangnya di tahapan proses seleksi administrasinya dia ada yang salah input sehingga nggak lolos di LPDP-nya. Padahal udah masuk kampus bagus gitu kan, udah masuk Harvard atau mungkin Oxford gitu, tapi sayangnya dia ada kesalahan di bagian seleksi administrasi. Nah, di administrasi ini juga termasuk dengan esai. Jadi waktu itu aku nulis esai kayak kontribusi apa sih yang ingin kita berikan ke Indonesia. Jadi kalau misalnya itu kan memang kita dianjurkan untuk balik lagi gitu ya ke bisa balik lagi ke Indonesia 2N+1. Jadi kalau misalnya aku S2 di Inggris itu cuma 1 tahun, berarti aku harus balik minimal 3 tahun di Indonesia gitu. Nah, itu dijelasin kira-kira kita mau kontribusi apa lagi sih untuk Indonesia, apa yang mau kita bangun di Indonesia, apa yang mau kita kasih feedback gitu Indonesia. Karena kan kita uang kuliahnya LPDP itu kan dari pajak gitu ya, dari uang rakyat lah istilahnya. Jadi ya harus balik lagi manfaatnya buat rakyat juga gitu. Itu seleksi administrasi. Kemudian yang kedua adalah seleksi substansi. Nah, seleksi substansi ini yang teman-teman harus banyak pelatihan untuk pemanasan otak, karena itu otaknya dipakai nanti untuk tes, untuk jawab soal-soalnya. Nanti akan aku detailin lagi soalnya. Kemudian perhatiin waktu yang tersedia, karena waktunya juga terbatas. Dan terakhir, seleksi wawancara. Ini aku latihan wawancara tuh sampai mungkin lebih dari 5 orang kali ya, latihan wawancara. Terus ini baru buat LPDP, belum buat aku wawancara Chevening, dan seterusnya aku juga latihan lagi sama orang alumni beasiswa Chevening. Jadi udah lumayan sering dulu latihan wawancara, baik sama mentor maupun sama teman seperjuangan gitu. Oke, kemudian nah ini detailsnya ya. Jadi kalau untuk seleksi administrasi, esai bisa ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tapi kalau teman-teman yang tujuannya luar negeri, mungkin sebaiknya lewat pakai bahasa Inggris ya. Kemudian, nah kalau misalnya ngerasa tulisannya belum bagus-bagus amat, kayak aku mungkin bahasa Inggris aku dalam tulisan belum bagus-bagus amat, aku biasanya pakai jasa proofreading atau copy editing gitu ya, untuk memastikan tanda bacanya benar, atau vocabulary yang kita pilih itu benar. Gitu. Jadi bisa lebih enak flow-nya. Kemudian yang kedua, siapin dokumen. Nah, kalau keluar negeri itu semuanya harus ditranslate. Pokoknya semuanya harus ada bahasa Inggrisnya, at least bilingual gitu ya. Kalau misalnya dia dalam bahasa Indonesia, ya berarti kita pakai jasa translator gitu, translator tersumpah untuk diubah ke dalam bahasa Inggris, ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang disiapin ada ijazahnya satu teman-teman gitu ya, transkrip nilai. Kalau transkrip anak UI sih udah bilingual ya, jadi nggak perlu ditranslate lagi. IELTS sudah bahasa Inggris juga. Surat pernyataan dari LPDP ini mereka ada template-nya. Surat izin bagi yang bekerja itu mereka juga ada template-nya. Nggak ada, tapi kita minta ke instansi tempat kita bekerja. Kemudian LOA, kalau ada, kalau misalnya teman-teman belum dapat LOA atau letter of acceptance dari kampus juga nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin kalau udah ada LOA bisa lebih kuat gitu ya. Kemudian KTP, surat rekomendasi, KTP atau paspor ya. Dan surat rekomendasi ini bisa dari dosen, bisa dari atasan kita, biasanya butuh 2 rekomendasi. Nah, ini perlu waktu nih untuk input semua detail dokumen, jangan mepet, jangan nge-deadline, nanti takut ada yang salah, dan sayang aja gitu kalau salahnya itu di administrasi. Kemudian seleksi substansi. Nah, ini ada 2 tema. Yang pertama adalah tes bakat skolastik atau TBS. Ini penalaran verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah. Totalnya itu sekitar 90 menit. Ini
Teman-teman bisa nanti cari aja di Google ya, contoh-contoh soal tes bakat skolastik ini seperti apa, tapi yang pasti perlu pemanasan dulu otaknya supaya nanti pas ngelihat soalnya itu, oke, udah kebayang soalnya seperti apa. Karena kalau enggak, bakal benar-benar bingung, gitu. Apalagi yang pemecahan masalah ya, itu kayak bacanya tuh banyak gitu, sedangkan waktu yang kita miliki itu nggak banyak. Kemudian tes kebangsaan, ini tidak menjadi penentu kelulusan kalau tahun ini ya, jadi kayak ini tes wawasan kebangsaan, jadi isinya pilihan ganda, waktunya sekitar 30 menit, soalnya juga nggak terlalu banyak. Jadi kebangsaan itu kayak seberapa kita tahu sih tentang bangsa kita, dan ini bukan hafalan ya, ini lebih ke arah, preferensi kita atau, ya preferensi kita sih. Jadi misalnya ada suatu tema, kira-kira sikap kita itu seperti apa. Jadi ini nggak perlu dipelajarin sih, karena itu emang udah nilai yang udah kita punya gitu. Kemudian baca buku panduan yang baik, nah karena memang seleksi substansi ini kan melalui online, jadi jangan sampai ada kendala-kendala teknis ya, itu perlu banget diantisipasi. Misal internet itu perlu lancar, jangan ngadet-ngadet. Waktu itu aku agak sedikit ngadet gitu ya, karena aku tethering lewat handphone aku, kemudian akhirnya aku ganti tethering ke handphone keluarga aku gitu. Jadi emang perlu ada backup kalau misalnya in case internet kita nggak lancar. Kamera harus on selalu gitu ya, karena mereka akan dipantau terus, kita nggak boleh ada orang lain di ruangan kita harus sendirian. Siapin kertas coret-coretan untuk ngitung yang hitung-hitungan gitu, dan jangan panik gitu, santai aja. Dan kalau bisa kita ada backup device, jadi kalau misalnya laptop kita yang satu rusak, bisa pakai laptop yang lain, karena kita nggak pernah tahu ya laptop kita nanti bakal gimana pas hari H. Karena waktu aku, itu kayak H-15 tes, itu tuh laptop aku nge-hang gitu, kayak error-error gitu, tapi alhamdulillahnya bisa. Gitu. Jadi, emang perlu di-prepare. Kemudian seleksi wawancara, ini banyak latihan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, karena aku tujuannya luar negeri, wawancaranya pun campur ya, atau bilingual, ada yang bahasa Indonesia dan juga ada yang bahasa Inggris. Terus siapin dan buat outline jawaban. Nah, biasanya tuh soal-soal pertanyaan wawancara tuh itu-itu aja, gitu, kayak apa rencana karirnya, kemudian kenapa ngambil bidang studi tersebut, gitu. Nah, itu harus sudah kita siapin outline jawabannya, sehingga pas ditanya, itu kita udah tahu mau jawab apa. Ini taunya dari mana ya? Tahu dari teman-teman perbanyak latihan wawancara. Kemudian saat hari H, standby 2 jam sebelum wawancara berlangsung. Jadi waktu itu aku dapat wawancara jam 1 siang, aku udah standby dari jam 11 siang di Zoom gitu. Jadi karena khawatir ada yang dimajuin jadwalnya tiba-tiba gitu. Tapi aku alhamdulillah sih kemarin sesuai sama jadwal. Jadi selama 2 jam itu benar-benar aku udah nggak mikirin apapun, cuma mikirin buat wawancara aja. Gitu. Terus pastiin semuanya sepi, nggak boleh ada orang, internet lancar, backup device, dan wawancara itu sekitar 40 menit. Oke, karena waktunya juga udah setengah jam, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab aja. Semoga tadi ada gambaran sedikit tentang perjalanan apa ya, studi gitu ya, sampai akhirnya sekarang udah di London, udah apa masuk ke dunia perkuliahan lagi dengan tugas-tugas gitu ya. Ya perjuangannya itu belum selesai gitu. Jadi mendapatkan beasiswa dan persiapan yang tadi aku ceritain itu mungkin langkah awal gitu, sampai akhirnya teman-teman nanti bisa lanjut dan bisa lulus. Ya namanya tiap fase kehidupan pasti kan ada pembelajarannya gitu ya, ada tantangannya tersendiri gitu. Oke, semoga tadi jelas ya penyampaiannya, karena aku khawatir internet aku putus-putus di sini. Aku kembalikan lagi ke Kak Andini.